Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Syarif? Ya, gimana kabarnya nih, Bu Rizka? Aduh, mohon maaf mengganggu ya. Di sela-sela kegiatannya, Bu Rizka, seperti yang sudah kita sepakati bahwa pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praobservasi ya. Nanti insya Allah hari Senin, seperti yang sudah kita jadwalkan, kita akan observasi di kelas Bu Rizka di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, Bu Rizka, mungkin nanti bisa dijelaskan dulu kelas yang akan kita pakai kelas apa dan jam berapa? Insya Allah untuk nanti observasi akan menggunakan kelas 7G itu di jam pelajaran ke-1 dan kedua, 2 jam pelajaran. Berarti 2 jam pelajaran di kelas 7G pada hari Senin ya. Oke, selanjutnya Bu Rizka, mungkin apa sih yang akan dijadikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari Senin nanti? Ya, baik, untuk tujuan pembelajaran ketika observasi nanti peserta didik dapat membandingkan surat pribadi dan surat resmi dengan mengenali perbedaan bentuk, unsur, tujuan, serta aspek kebahasaan baik yang ada dalam surat pribadi maupun dalam surat resmi. Itu barangkali tujuan pembelajaran. Oh, berarti secara umum tujuan pembelajarannya mengenai membedakan surat resmi dan surat pribadi ya. Oke, sebelumnya ini udah ada pertemuan sebelumnya atau belum Bu? Atau awal? Untuk materi surat pribadi ya? Sudah, jadi sudah sekitar 3 minggu saya mempelajari surat pribadi untuk anak-anak. Jadi ini mungkin pertemuan ke-6 atau ke-7. Oke, berarti pertemuan ke-6 ya, dengan tujuan bisa membedakan. Oke, selanjutnya selain tujuan pembelajaran, mungkin Bu, kan kita harus lebih spesifik ya area pengembangan yang hendak dicapai gitu. Jadi kira-kira apa yang akan dicapai oleh siswa pada saat itu? Area pengembangan yang ingin dicapai mungkin dari segi keaktifan siswa. Jadi saya ingin semua siswa mampu membedakan baik dari surat pribadi maupun surat dinas, membedakan dari segi tujuan, struktur, kemudian aspek-aspek kebahasaan yang ada di dalam surat pribadi dan surat dinas dari kegiatan berkelompok lewat keaktifan siswa itu. Oke, berarti area pengembangannya adalah siswa bisa ikut serta aktif dalam kegiatan kelompok ya. Betul. Dalam kegiatan membedakan surat pribadi dan surat dinas. Oke, berarti keterampilan yang lebih cenderung akan diinikan dengan keaktifannya. Nah, kira-kira Bu, strategi apa nih yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran nanti Bu? Rencananya untuk pembelajaran nanti saya akan menggunakan cooperative learning berkelompok, di mana saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Jadi harapannya salah satu siswa yang pemahamannya lebih tinggi dapat menjadi tutor sebaya untuk anggota teman-teman kelompoknya yang lain. Jadi di dalam kelompok tersebut mereka bisa berdiskusi, bertukar pikiran sehingga pembelajarannya aktif. Semua mampu mengutarakan pendapatnya mengenai menelaah struktur dari teks surat pribadi dan surat dinas. Oke, berarti dengan ini ya strategi pembelajarannya menggunakan berkelompok ya, cooperative learning dengan tutor sebaya. Oke, untuk selanjutnya Bu, ada lagi yang mau ditambahkan terkait strategi apa yang akan dipakai nanti? Mungkin di dalam kelompok nanti siswa aktif tanya jawab juga, baik dengan teman kelompok maupun dengan saya sebagai guru mungkin. Berarti nanti akan ada lembar kerja ya yang akan mereka dapatkan untuk menstimulus keaktifan siswa tersebut gitu. Oke, berarti untuk tagihan Bu, apakah ada yang di tagihan lain selain LKS atau gimana di pada untuk pertemuan ketika observasi karena waktunya mungkin terbatas 2 jam, jadi siswa hanya mengerjakan yang ada di LK saja. Di LK saja. Oke, berarti dengan LK ini Ibu berusaha untuk melihat keaktifan siswa ya dalam kerja kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran membedakan surat pribadi dengan surat dinas. Oke, mungkin Ibu cukup sekian kalau dari saya terkait kegiatan praobservasi ini. Semoga nanti di kelas Bu ya kita akan sama-sama belajar terkait pembelajarannya. Nanti RPP dan sebagainya
apa mungkin saya minta salinannya gitu ya untuk Boleh. melihat gambaran secara rinci apa yang akan dilaksanakan di kelas nanti. Ya. Gitu Ibu, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup Pak Sari. Oke, kalau cukup saya ucapkan terima kasih. Semoga Sama-sama. nanti hari Senin berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? AM siapa? AM boleh pimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian siapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Lihat sampah di bawah bangku, ada sampah tidak? Kalau ada sampah boleh dibuang dulu ke tempatnya. Ya, pastikan kelasnya dalam keadaan bersih sebelum kita mulai belajar. Sudah bersih barisan ini. Hari ini kelas 7G, siapa yang tidak hadir? Samir, kenapa? Samir, kenapa? Samir Alfa. Sama? Rizky sakit. Sudah 2 orang? Oke, dah ya. Sudah siap belajar? Sudah. Kelas 7G, Ibu mau bertanya dulu nih. Minggu yang lalu kita belajar materinya tentang apa? Surat apa? Surat resmi dan surat pribadi. Kemudian yang minggu kemarin kita belajar tentang surat pembaca. Apa sih surat pembaca itu? Surat ya? Boleh apa? Disebutkan surat pembaca apa artinya? Surat yang ditulis oleh pembaca dimuat di koran, surat kabar atau majalah yang ininya berupa kritik, masukan, saran, keluhan, ajakan, imbauan, ucapan, terima kasih dan sebagainya. Betul. Jadi surat pembaca itu surat yang ditulis oleh seseorang, dimuatnya di mana? Di koran, bisa di koran, bisa di majalah, bisa di surat kabar atau di media publik. Isinya tentang apa? Bisa keluhan, bisa ajakan, himbauan, dan sebagainya ya. Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang surat pembaca, hari ini materi yang akan kita pelajari tentang surat dinas dan surat pribadi. Kira-kira apa sih manfaatnya dari kita mempelajari tentang surat? Apa manfaatnya? Jadi tahu arti surat, kata Baraka. Yang lain, siapa yang bisa berpendapat? Jadi tahu macam-macam surat. Memang ada berapa macam-macam surat? Ada banyak. Ada surat apa saja? Surat resmi, surat pribadi, dan sebagainya ya. Jadi manfaat dari kalian mempelajari surat yaitu kalian agar bisa mengimplementasikannya di kehidupan kalian sehari-hari ya. Contoh misalkan ketika yang anggota OSIS, kan biasanya anggota OSIS itu sering bikin surat ya, yang hopnya atas nama OSIS. Jadi bisa seperti apa sih membuat surat yang betul, strukturnya harus seperti apa, bahasa yang digunakan harus bagaimana gitu ya. Nah, kita akan mengulas materi yang sudah sempat waktu itu dipelajari tentang surat. Surat itu artinya apa?
Betul. Surat yaitu alat komunikasi tertulis. Kemudian yang ditulis di kertas sebagai sarana media komunikasi. Betul. Nah, surat terbagi ke dalam berapa jenis? Dua. Apa saja? Surat resmi dan pribadi. Surat resmi kira-kira apa ya artinya? Surat resmi, ada yang pernah mendengar istilah surat resmi? Coba. Apa sih surat resmi? Surat yang dikirim atau diterima atau dibuat oleh lembaga. Berarti kalau surat resmi, ini istilahnya surat resmi atau surat dinas, yaitu surat yang dibuat oleh lembaga atau atas nama lembaga, ya. Contohnya, kalian pernah mendapat atau menerima surat resmi tidak? Pernah. Dari mana kalian dapat? Dari sekolah. Yang suka di-share sama wali kelas, misalkan pemberitahuan libur, pemberitahuan jadwal PTS, itu termasuk ke dalam surat resmi. Kemudian satu lagi ada surat apa? Pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat yang dibuat oleh perorangan. Ada yang sudah pernah membuat surat pribadi? Pernah. Kapan Baraka membuat surat pribadi? Tugas apa? Bahasa Indonesia. Waktu itu kalian ada kegiatan BK di lapangan. Pernah ditugaskan membuat surat pribadi? Pernah. Surat pribadi yang kalian buat ditujukan untuk siapa? Untuk orang tua. Berarti sudah pernah membuat surat pribadi? Pernah. Kemudian kalian menerima surat dari orang tua, termasuk ke dalam surat resmi atau surat pribadi. Surat balasan yang kalian terima dari orang tua termasuk resmi atau pribadi? Pribadi. Ya, beda tidak? Surat resmi yang pernah kalian terima dari wali kelas dengan surat pribadi yang pernah kalian terima dari orang tua, beda tidak bahasanya? Beda. Kalau bahasa dalam surat resmi seperti apa? Baku atau formal. Ya, kalau bahasa dalam surat pribadi, bahasa sehari-hari. Berarti boleh tidak menggunakan kata-kata yang tidak baku dalam surat pribadi? Boleh. Kalimat-kalimat yang tidak baku contohnya seperti apa? Aku, apalagi? Apa? Misalkan udah lama nggak ketemu, kangen ya. Nah, resmi atau tidak bahasanya? Tidak. Boleh tidak digunakan dalam surat pribadi? Boleh. Berarti ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam surat resmi, dia harus menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Sementara surat yang ada di dalam bahasa yang ada di dalam surat pribadi boleh menggunakan bahasa non formal atau bahasa sehari-hari. Paham perbedaan keduanya? Tuh, nah sekarang ternyata dalam surat resmi dan surat pribadi strukturnya juga berbeda. Struktur yang ada dalam surat resmi, boleh dibuka buku paketnya. Contoh surat resmi ada di halaman 179. Ada contoh surat resmi atau surat pribadi yang ada di halaman 179. Surat resmi. Kita lihat strukturnya. Kita telah bersama-sama struktur yang ada di dalam surat resmi. Ya, boleh siapa yang mau membacakan? Cung, siapa yang mau membacakan surat resmi? Hairu boleh maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Hairu.
Oke, ini Bu. Yang lain tidak duduk ya. Dengarkan. Organisasi Siswa Intra Sekolah Sekolah Menengah Pertama Pelita Bangsa Bandung 5 Oktober 2020 nomor 139 OSIS UR X 2020. Hal undangan rapat lampiran 1 berkas. Yang terhormat Ketua Murid kelas 7, 8, dan 9 SMP Pelita Bangsa di Bandung. Salam sejahtera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Sekolah yang ke-57, OSIS akan mengadakan kegiatan bazar dan malam gembira. Seluruh siswa SMP Pelita Bangsa diharap untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami mengundang ketua setiap kelas untuk hadir dalam rapat prakegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 9 Oktober 2020 waktu pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat, tempat ruang OSIS SMP Pelita Bangsa. Acara rapat prakegiatan bazar dan malam gembira Pelita Bangsa. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon saudara hadir tepat pada waktunya. Demikian undangan ini atas perhatian dan partisipasi saudara. Kami mengucapkan terima kasih. Mengetahui Kepala Sekolah Ruyadi Trisnumurti, hormat kami Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa Mutiara Belvia. Nah, Bu. Terima kasih Hairu. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Hairu. Oke, tadi sudah dibaca contoh surat resmi. Sekarang kita bersama-sama menelaah struktur yang ada di dalam surat resmi terdiri dari apa saja ya. Kita lihat, itu kan kertas berukuran kotak yang posisinya paling atas. Itu ada apa? Kop surat ini ya. Di kop surat itu isinya apa? Isinya logo dan nama lembaga ya. Ini namanya kop surat. Setelah kop surat, di bawahnya sebelah kanan ada Bandung 5 Oktober 2020. Tanggal di dalam surat disebut dengan istilah apa? Titi mangsa. Penulisan titi mangsa di dalam surat harus disertai dengan kota ya. Nah, setelah titi mangsa, contoh misalkan penulisan titi mangsa harus ada kota. Setelah kota harus ada tanda baca koma ya. Kemudian setelah tanda baca koma baru ke tanggal, bulan, lalu tahun. Ini ada 3 contoh penulisan titi mangsa. Kita lihat yang pertama, Bandung, 7 strip 10 strip 2023. Betul atau salah? Kenapa salah? Apa salahnya di mana? Apa? Audi, apa salahnya di mana? Bulannya jangan pakai angka, harusnya pakai huruf Oktober, bukan pakai angka. Ya, salahnya di situ. Yang kedua, Bandung 7 Oktober 2023. Betul atau salah? Kenapa salah? Padahal Oktobernya sudah pakai ini. Tidak ada koma. Yang ketiga, betul atau salah?
Betul, jadi yang tepat penulisan titi mangsa adalah kota, koma, tanggal, bulannya jangan lupa pakai huruf kapital. 2023 tulis angka. Paham sampai sini? Tadi struktur yang kedua titi mangsa. Yang ketiga ada apa? Belum keisi surat? Tuh, di situ ada nomor, kemudian hal dan lampiran, ya. Nomor, hal, dan lampiran disebut dengan identitas surat atau nomor surat. Identitas surat terdiri dari nomor, hal, dan lampiran. Nomor, setiap surat resmi pasti ada nomornya, ya. Kemudian hal itu apa? Hal itu apa? Perihal, ya. Jadi suratnya isinya tentang apa? Kalau surat undangan rapat berarti halnya undangan rapat. Kalau pemberitahuan jadwal UTS berarti pemberitahuan jadwal UTS. Hal itu perihal. Satu lagi lampiran. Lampiran itu apa? Lampiran itu berkas yang disertakan dalam surat. Kalau misalkan pemberitahuan jadwal UTS, di sininya hanya pemberitahuan, kemudian ada halaman berikutnya tentang jadwalnya, isi jadwal dari Senin sampai Jumat, berarti itu termasuk ke dalam lampiran. Kalau tidak ada lampiran, tidak apa-apa, dituliskannya straight. Paham sampai sini? Setelah identitas surat, bawahnya ada apa? Penerima surat atau alamat surat. Penerima surat misalkan yang terhormat. Siapa? Coba dibacakan. Yang ada di halaman 179, mana penerima suratnya? Tuh, yang terhormat Ketua Murid kelas 7, 8, dan 9 SMP Pelita Bangsa di Bandung. Itu termasuk ke dalam penerima surat. Setelah penerima surat ada belum keisi surat, ada salam pembuka. Salam pembukanya mana di situ? Salam sejahtera. Selain salam sejahtera, contoh salam pembuka ada apa? Assalamualaikum, dengan hormat, ya, termasuk ke dalam contoh salam pembuka. Setelah salam pembuka baru ada kalimat pembuka. Jadi jangan langsung ke isi, tapi harus ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka karena kalimat di awal berarti dia posisinya ada di kalimat keberapa? Kalimat keberapa kalau kalimat pembuka? Kalimat ke-1, kalimat ke-1 atau kedua, ya, ke-1 dan kedua maksudnya. Mana kalimat pembuka di dalam surat tersebut? Coba dibacakan. Tuh, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Sekolah yang ke-57, OSIS akan mengadakan kegiatan bazar dan malam gembira. Itu termasuk ke dalam kalimat pembuka. Bahwa di surat tersebut kalimat pembukanya disebutkan bahwa sekolahnya akan memperingati Hari Ulang Tahun Sekolah. Itu pembuka. Kemudian masuk ke isinya baru kalimat yang undangan. Mana kalimat isi? Coba dibacakan. Mana kalimat isi? Ridan, baca Ridan. Seluruh siswa SMP Pelita Bangsa diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami mengundang ketua setiap kelas untuk hadir dalam rapat prakegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 9 Oktober 2020, waktu pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat, tempat ruang OSIS SMP Pelita Bangsa, acara rapat prakegiatan bazar dan malam gembira Pelita Bangsa.
Ya, betul. Itu termasuk ke dalam isi, betul atau salah? Betul. Karena isi surat di situ halnya adalah undangan rapat, berarti isi surat dijelaskan kapan waktu rapatnya, di mana, kemudian acaranya apa. Itu termasuk ke dalam isi surat. Setelah isi surat ada apa? Penutup. Penutup surat mana kalimatnya? Apa, Baraka? Boleh dibacakan? Betul tadi itu. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon saudara hadir tempat pada waktunya. Demikian undangan ini. Atas perhatian dan partisipasi saudara, kami mengucapkan terima kasih. Betul, sudah itu penutupnya. Betul, itu penutup ya. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon saudara hadir tepat pada waktunya. Kemudian kalau ada salam pembuka, berarti ada salam penutup. Salam penutupnya tadi, sekian dan terima kasih. Kemudian setelah salam penutup, di bawahnya masih ada lagi tidak strukturnya? Ada apa? PTD dan nama jelas. Di situ ditandatangani oleh berapa orang? 2. Oleh siapa saja? Oleh kepala sekolah Mutiara Belvia, satu lagi oleh kepala sekolah dan ketua OSIS. Ketua OSIS posisinya ada di kiri atau di kanan? Di mana? Sebelah sini. Di kanan. Kemudian kalau kepala sekolah ada di sebelah kiri, ya. Jadi kanan sebelah sini, ini kiri. Kenapa ketua OSIS posisinya ada di sebelah kanan? Kenapa? Karena jabatannya paling. Jadi dengarkan, ketiga tidak paling rendah ya. Nah, jadi tapi betul rendah kalau dibandingkan dengan kepala sekolah. Nah, jadi dengarkan, surat resmi atau surat dinas yang ditandatangani oleh satu orang, posisi tanda tangannya ada di sebelah bawah kanan ya, kalau satu orang. Kalau misalkan 2 orang, tanda tangannya ada di kiri bawah dan kanan bawah. Semakin jabatannya paling tinggi, maka posisi tanda tangannya ada di sebelah kiri. Ketua OSIS sama kepala sekolah yang jabatannya lebih tinggi siapa? Kepala sekolah. Jadi kepala sekolah di kiri atau di kanan? Di kiri. Kalau dari sini, kanannya ketua OSIS. Sampai sini paham tidak? Paham. Jadi struktur dari surat resmi, ulang. 1 ada top surat, 2 isi mangsa, identitas surat, penerima, salam pembuka, isi, penutup, salam penutup, terakhir tertanda dan nama jelas. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu tidak dari struktur surat resmi? Paham? Oke, sekarang kita lihat, kita akan bandingkan dengan struktur yang ada di dalam surat pribadi. Boleh dibuka contoh surat pribadi yang ada di halaman 177. Tadi laki-laki yang sudah baca Hairu, sekarang perempuan yang baca. Zahra, boleh maju. Tepuk tangan dulu buat Zahra. Jakarta, 20 Oktober 2020. Untuk Kakak Nakula di Perumahan Melati, Blok A1, nomor 23. Jika aku matahari, mungkin kamu bulannya. Jika aku pelangi, mungkin kamu hujannya. Jika aku serangga, mungkin kamu adalah salah satu bunga yang sedang mekar. Pertama bertemu, aku suka padamu. 1 kali pandang, 2 kali pandang, 3 kali pandang, dan aku kesal padamu. Kenapa?
karena kamu orang terdingin yang pernah kutemui. Kupikir sifatmu akan sebagus parasmu, tetapi aku salah. Namun, aku juga bisa saja salah menilaimu, dan mungkin suatu hari nanti surat ini yang salah. Aku memang belum mengenal kamu seutuhnya, dan aku tidak banyak tahu tentang kamu. Mungkin kekesalan yang aku tulis saat ini padamu adalah sebuah kesalahan. Tapi, kamu juga harus tahu, manusia belajar dari sebuah kesalahan. Jika surat ini sebuah kesalahan, aku hanya berharap aku bisa belajar lebih banyak dari kesalahan itu. Tentang kamu dan dunia yang tidak aku ketahui sebelumnya, jujur, aku nggak suka sama kamu, dan jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena paras tampan yang kamu miliki saat ini. Dari Matahari untuk Ketua MUS. Oke, terima kasih Zahra. Boleh tepuk tangan untuk Zahra. Itu surat pribadi ya. Surat pribadi atau surat resmi barusan yang dibacakan. Bahasa yang digunakan dalam surat tersebut bahasa non formal atau bahasa sehari-hari. Sekarang kita lihat ya. Kita akan menelaah struktur yang ada di surat pribadi. Surat pribadi lebih santai bahasanya, ya, lebih simpel. Kita lihat kalau di surat resmi karena ditulisnya oleh lembaga berarti dia ada kop surat. Kalau surat pribadi ada kop suratnya tidak? Tidak, langsung ke titi mangsa. Penulisan titi mangsanya sama atau beda dengan surat resmi? Sama ya. Kemudian setelah titi mangsa ada apa? Ada pengirim. Pengirim dan penerima boleh. Tapi yang wajibnya adalah penerima surat. Untuk siapa surat tersebut ditujukan? Mana penerima suratnya? Di situ mana? Mana penerima suratnya? Untuk kakak Nakula di perumahan Melati Blok A1 nomor 23. Kemudian di situ setelah penerima surat ada apa di tengah-tengah? Ada puisi ya. Jika aku matahari, mungkin kamu bulannya. Nah, kalau di surat pribadi karena sifatnya lebih pribadi, boleh kita memasukkan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang tidak seharusnya masuk di struktur surat. Jadi di dalam surat pribadi, karena ini konteksnya tadi ngajak kenalan, boleh memasukkan puisi. Itu ada puisinya tidak? Ada. Tapi boleh tidak kita tidak pakai puisi? Tidak apa-apa. Ya, di sini ada puisinya. Kemudian baru masuk ke pembuka. Ke bawahnya sama strukturnya, ada pembuka, ada sebelum masa baru pembuka langsung penutup, ada isi, terus penutup, salam penutup, baru terakhir ada nama pengirim, gitu. Jadi apa yang membedakan surat resmi dan surat pribadi? Kalau di surat resmi ada apa? Ada kop surat bedanya. Kemudian ada apa lagi? Ada identitas surat dan dari bahasanya juga berbeda. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak, Cung? Boleh dicatat dulu materinya ya. Ya. Ya dikit.
Udah? Oke. Sudah dicatat? Nah, kalau sudah, perhatikan. Kita akan latihan. Latihannya kita akan membandingkan, ya. Membandingkan struktur yang ada di dalam surat resmi dan struktur yang ada di dalam surat pribadi. Tadi sudah dipelajari strukturnya, ya. Struktur yang ada di dalam surat resmi tadi ada berapa? Nah, struktur yang ada di dalam surat resmi tadi ada berapa? Ada 10. Kalau struktur yang ada di dalam surat pribadi, coba dihitung. Satu ada titi mangsa, penerima, langsung ke pembuka, itu salam penutup, penerima. Ada 7 struktur, ya. Dengarkan. Ibu akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan dikasih 2 contoh surat. Satu surat pribadi, satu lagi surat dinas. Nah, dari kedua surat tersebut, dengarkan. Dari kedua surat tersebut, nanti kalian telaah perbedaannya dari segi strukturnya, ya. Dibaca dulu suratnya, kemudian suratnya disalin. Nanti ibu kasih kertasnya, disalin ulang, kemudian kalian kasih tanda, misalkan mana kop suratnya, mana titi mangsanya, mana pembukanya, dan sebagainya sampai bawah. Paham tidak? Kemudian kalau ada penulisan yang salah, boleh kalian perbaiki. Contoh, kalau misalkan titi mangsanya salah, boleh kalian perbaiki. Paham tidak? Ibu sudah membagi, ya. Satu kelompok, apanya yang satu? Satu kelompok 2 surat. Surat pribadi dan surat dinas. Kan dibandingkan, ya. Dengarkan. Nih, ibu sudah buat kelompoknya. Satu kelas dibagi ke dalam 6 kelompok. Satu kelompok ada yang 5, ada yang 6 orang, ya. Nanti dengarkan dulu, tidak ada yang ribut, tidak ada yang bersuara. Nanti kalau misalkan sudah selesai ibu menyebutkan namanya, langsung cari teman kelompoknya masing-masing, duduk sesuai kelompoknya. Perhatikan, kelompok 1 duduk di sini, kelompok 2 duduk di sini, kelompok 3 ini, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6, ya. Kalian perhatikan nama kalian ada di mana, kemudian langsung duduk di tempatnya. Dengarkan. Kelompok 1 Adibah, Al-Kaisah, Ardiraya, Natila, Hairu, sama Nazwa. Kelompok 2 Almira, Andini, Gendis, Lukas, Rafa, Putri. Kelompok 3 Zahra, Raden Dava, Zifara, Fatur Jero, Isam, Reva. Kelompok 4 Audi, Ridan, Baraka, Kaila, Mita, sama Satria. Kelompok 5 Senja, Valensa, Syahla, Samir, Faris. Kelompok 6 Fahira, Rizkia, Herlia, Vino, Rizky. Silakan duduk di teman kelompoknya masing-masing di bangku sesuai kelompoknya. Ayo cepat. Gimana? Tidak usah bawa kursi, bawa bukunya aja, buku sama alat tulis. Tidak usah bawa kursi biar nggak lama. Kursinya pakai yang ada di bangku saja, tidak usah dibawa. Ya.
Satu, duduk langsung. Khairu satu. Gak apa-apa. Kelompok 4 Nana, cuman berapa orang? Tahu. 3 di sini sama Isam ya? Isam 3 kan? Dafa, Papur Zero mana? Isam nanti ikut di sini aja ya, geseran sedikit nak, biar majuan dikit ya, biar nggak menghalangi jalan. Dah, duduk. Ridan kelompok berapa? Sok langsung duduk. Ayo. Mana lagi? Cuman berempat. Berlima, berenam. Satria boleh sini aja lah, biar nggak ngehalangin jalan ya. Baraka geser dikit. Senja kelompok berapa? Ya. Deyas, Dafa langsung duduk. Kamu di mana? Kalau sudah ada teman kelompoknya, dengarkan. Duduk, tidak ribut. Ibu mau menjelaskan dulu. Di mana? Bawa aja. Kakak kelompok berapa? Oh 2. Di situ aja. Bawa kursi dari situ. Nggak apa-apa ya. Kakak bawa kursi, duduknya di sini. Kamu di mana? Duduk. Udah ya, perhatikan. Kelompok 1 mana? Jom, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Lengkap ya. Kenapa? Gak apa-apa. Dah, dengarkan. Masing-masing kelompok, tidak ada yang bersuara. Ibu jelaskan dulu cara pengerjaannya. Masing-masing kelompok nanti akan dikasih surat resmi dan surat pribadi. Ya, kemudian akan dikasih lembar kosong untuk mengerjakan. Pertama, kalian baca dulu suratnya. Jadi kalian baca surat resminya, kemudian baca surat pribadinya. Kemudian kalian diskusi dengan teman satu kelompok. Ya, apa yang didiskusikan? Dengarkan. Apa yang didiskusikan? Kalian diskusi, tentukan di dalam surat resmi mana strukturnya. Ya, mana kopnya, mana titik mangsanya, boleh saling memberi masukan. Menurut saya misalkan pembukanya ini, menurut saya mah pembukanya yang ini, boleh saling kasih masukan satu sama lain. Paham nak? Kalau sudah diskusi, hasil kerjanya kalian salin di kertas yang ibu bagikan, kemudian ditandai, ya, kasih panah, atau boleh dilingkari, kemudian kasih keterangan, ini titik mangsa, ini kop surat. Paham tidak? Paham ya? Oke, langsung dibagikan. Itu salin di sini. Analisisnya nanti ini salah boleh dikasih tahu ya.
salin. Ini nanti salin sini ya. Bagi-bagi tugas. Enggak, satu kelompok cuman satu aja. Geser dulu nak bentar. Ibu mau lewat. Nanti boleh dibagi-bagi ya. Siapa yang menulis surat resmi, siapa yang menulis surat pribadi supaya cepat. Diskusi dulu ya. Geseran apa? Apa mau itu? Oh, Faris. Nanti boleh bagi-bagi tugas ya. Siapa yang menulis surat resmi? Apa? Ya. Oke. Punten. Baik, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya, yang sebenarnya gitu. Ini bagus. Yang ini Bogor 7 Bogor 4 Juni Aku bisa belajar dari ilmumu, bisa belajar dari yang ku tahu, belajar. Betul tidak penulisan titik mangsanya? Ya. Berarti asalnya salah ya. Sudah dibetulkan. Ya. Logonya boleh. Ininya aja lah, bentuk segi 6-nya aja. Benar ya? Faris diskusi ya. Nah, ya. Nanti coba lihat ininya surat resminya. Nah, coba lihat nih di surat resmi. Struktur yang pertama ada apa? Oh, kopnya bener nggak? Nggak, salahnya di mana? Tidak ada logo. Nah, nanti kalian jelaskan salah karena tidak ada logo, ya. Terus ke bawah nanti kalian teliti mana identitas suratnya, mana salam pembukanya, sampai ke bawah. Kira-kira tanda tangannya ada nggak? Nggak ada, berarti kurang tepat di situ, ya. Punten lagi nak. Nah, ya. Udah disalin ya. Sip. Coba lihat ininya surat resmi. Oke. Nanti tinggal ditentukan ya. Mana kop? Kopnya yang surat resmi sudah betul belum kopnya? Sudah betul? Ada logonya? Ada. Ada nama instansinya? Ada. Ada alamatnya? Berarti betul tidak? Tuh. Kemudian titik mangsa penulisannya sudah betul? Tuh, jadi ya kalau ada yang salah nanti boleh dikomentari. Misalkan di kop surat, di kelompok itu kop suratnya nggak ada logo, berarti komentari tidak ada logo. Ya, tapi yang ini ada.
Boleh. Nah, nanti ini boleh dikomentarin ya, lihat struktur surat resmi yang pertama ada apa? Struktur surat resmi yang pertama ada kop surat. Kop suratnya betul atau salah? Salah. Kenapa? Ada logonya. Nggak ada logo. Nama lembaganya ada nggak? Nama lembaganya ada ini ya. Nanti kalian boleh komentari penulisan kop suratnya kurang tepat karena tidak ada logo. Kemudian nanti cek lagi isinya, identitasnya ya. Yang terakhir, tanda tangan dan nama jelas. Ada tanda tangannya tidak? Tidak. Nanti boleh dikomentari ya, ditandai mana yang tidak tepatnya gitu. Oke, stop. Hah? Jauh. Ya. Aku bisa belajar dari ilmumu. Aku bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, Ya. Bu yang itu kan ini ada caranya nggak ada berarti salah ya Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak harus selalu ada. Yang penting informasinya jelas. Aku bisa belajar dari ilmumu. Aku bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Ada yang sudah dengarkan? Kalau misalkan informasinya ada yang kurang jelas, misalkan ketika surat resmi undangan rapat itu tidak disebutkan tempatnya di mana, waktunya di mana, boleh dikomentarin ya. Misalkan dalam surat tersebut informasinya kurang lengkap. Waktunya 5 menit lagi ya.
Nah, gitu. Fatur Jero sama Zifara boleh diskusi yang surat pribadinya dulu. Nah, iya, bareng sama Dava. Dah, dengerin. Ini ditandain dulu mana jadi mangsanya, penerimanya, nanti setelah ini Bu, ibu tidur Bu. Raul. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Boleh bagi-bagi tugas ya, karena itu ada 2 surat. Misalkan 3 orang diskusi yang surat resmi, 3 orang lagi diskusi surat pribadi. Satu kelompok. Nggak semua maju. Ya. Nah, di ini dulu aja, di kertas ini dulu aja. Di ini, ya. Oke, baru boleh. Atau pakai pensil dulu. Ditandain di ininya dulu, ya, supaya cepat. Misalkan ini titik nangsa, ini apa? Iya, ditandain di yang aslinya. Aku bisa belajar dari ilmu. Bisa Ya, buka betul. Ini mana? Salam penutup. Tidak ada salam penutup berarti ya? Iya, nggak ada. Kenapa, Zahra? Nggak ada apa? Coba lihat. Sehubungan dengan itu terbuka. Kan ini sehubungan dengan diadakannya rapat kedinasan dari sini sampai nah udah ini aja sampai yang mana? Berarti dari sini berarti isinya mana? Isinya dari mengenai partai ya, tambahin ya, penutupnya penutupnya dari sini sampai sampai bentuknya hormat kami ya. Salam penutupnya ini kan udah Zifara, udah ya ditandain itunya ya. Apa Vino? Sini. bisa belajar dari ilmu. Bisa belajar dari ilmu.
Ya, boleh langsung di sini aja. Coba lihat. Struktur surat pribadi yang kedua setelah titik mangsa apa? Penerima. Berarti ini penerima surat. Ada yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah. Yang lain? Udah. Udah, perhatikan. Udah ya, perhatikan dulu ke depan. Cung, kelompok yang sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kita lihat dulu presentasi dari kelompok 3 yang akan menjelaskan surat tersebut, strukturnya apa saja, kemudian kesalahannya di mana. Siap kelompok 3? Yang lain dengarkan dulu. Kelompok 1 sampai 6 dengarkan dulu. Tidak ada yang mengerjakan, semuanya stop dulu, perhatikan dulu kelompok 3 ya. Kelompok 3 boleh maju. Yuk, Isam berdiri, kuat ya? Boleh. Atau enggak Isam duduk aja, apa-apa, lihat di sini ya. Ayo. Siapa udah makan? Nanti ganti-ganti yang aja nih. Kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 3. Ayo semua, ya. Bisa belajar yang ku tahu. Yang lain perhatikan dulu ya. Stop dulu pekerjaannya. Kita lihat dulu presentasi dari kelompok 3. Sudah siap? Kelompok 3? Sudah. Salam dulu. Sebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan hasil analisis surat dinas dan surat pribadi. Untuk di surat dinas, bagian kop suratnya kurang logo. Untuk titik mangsanya sudah betul. Dinas Industri dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jalan Kuningan nomor 9B, Medan 20145, telepon 001 834 5940, email mdn_industri@gmail.com. Titik mangsa Medan 28 Juni 2019. Identitas surat nomor 25 PTKS SE 618. Lampiran tidak ada. Hal rapat besar dinas. Penerima kepada yang terhormat Bapak Ibu staf karyawan Dinas Industri dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Medan di tempat. Salam pembuka dengan hormat. Sehubungan dengan akan diadakannya rapat besar kedinasan dalam rangka melaksanakan peraturan daerah nomor 22 tahun 2017 itu pembuka mengenai penetapan pengambilan cuti dan izin tidak masuk kerja dan peraturan daerah nomor 65 tahun 2016 mengenai kewajiban kepemilikan NPWP, maka dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk hadir pada rapat besar tersebut pada hari tanggal Selasa 2 Juli 2019 waktu jam 9 sampai selesai. Tempat aula gedung serbaguna itu isi. Mengingat pentingnya rapat tersebut, maka dimohon Bapak Ibu hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu itu penutup. Kami ucapkan terima kasih. Salam penutup. Hormat kami, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Muhammad Ridwan MM. Kurang tanda tangannya. Ini kesalahannya di surat resmi. Mana kesalahannya? Di bagian kop suratnya kurang logonya. Oh ya, betul atau tidak? Kesalahannya di mana? Dan di tertanda
dan nama jelasnya kurang tanda tangannya. Selanjutnya sudah betul tadi ya. Struktur dari surat resmi. Kemudian surat pribadi Dibaca patur, Bu. Allah. Ini Bu, di sini harusnya Bu. Ya Bu. Bogor 4/06/2018. Titi Mangsa. Salah penulisannya. Ya, salah penulisannya harusnya Bogor 4 Juni 2018. ini tidak pakai angka ya bulannya. Sahabatku Jajang Nurjaman di Cikadut itu penerima. Itu penerima surat. Kemudian yang lain perhatikan tidak ada yang terus. Assalamualaikum, itu salam pembuka. Hai Jang, apa kabar? Apa kamu sehat-sehat saja Jang? Semoga kamu dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu pembuka. Pembuka karena bertanya kabar ya. Bertanya kabar itu adalah kalimat pembuka. Berikutnya Sudah lama rasanya kita tidak berjumpa, sudah hampir 3 tahun yang lalu, yang tepatnya saat aku dan keluarga memutuskan untuk pindah ke Bogor. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentangmu, Jang. Aku berharap kamu senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Akhir bulan ini aku dan keluarga berencana pulang ke Bandung untuk menjenguk nenek. Aku berharap pada hari itu bisa ikut rombongan untuk menjenguk kampung halaman sekalian bersilaturahmi dan bernostalgia dengan kalian. Wahai para sahabat kecilku yang sangat kurindu. Namun apa boleh buat, Allah berkehendak lain tentang rencana ini. Hari itu ternyata aku ada ujian semester dan juga presentasi di kampus. Dengan berat hati nampaknya perjumpaan kita harus diundur dan aku belum tahu kapan. Itu isi. Semoga secepatnya kita bisa bertemu ya Jang. Oh iya Jang. Sekian dulu ya, sampaikan dalam salam sekaligus permintaan maafku kepada sahabat-sahabat yang lain. Katakan pada mereka kalau aku sangat merindukan kebersamaan kita dulu saat masa kecil. Itu penutup. Enggak ada salam penutupnya. kurangnya apa? Ini sarannya Enggak, salam penutup. salam penutup. Padahal kalau salam penutup di dalam surat pribadi biasanya boleh apa? Boleh wassalamualaikum. Kan ya, salam penutup. Kemudian terakhir Sahabatmu Junaidi, ya, itu pengirim. pengirim. Sudah tepat ya yang dipresentasikan oleh kelompok 3, struktur dari surat resmi, kemudian struktur dari surat pribadi, juga ditelaah mana kesalahannya. Yang lain, kelompok yang lain sudah paham? Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Boleh, silakan duduk. Ditutup dulu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ditutup dengan penampilan presentasi dari kelompok 3. Nah, dengarkan. Berarti stay sudah paham semua materi tentang perbedaan struktur dari surat dinas dan surat pribadi? Cung, ada yang masih belum paham dan mau ditanyakan? Kelompok 1 sudah paham? 2, oke, 3, sudah ya, 4, sudah oke, 5, sudah kelompok 6, sudah bisa oke. Nah, Dash, karena waktunya sudah habis, kita bertemu minggu depan. Materinya adalah menulis surat resmi. Karena kalian sudah paham strukturnya, bisa membedakan bahasanya, tidak ribut. Jadi ketemu lagi minggu depan dengan materi menulis surat resmi.
Nih, boleh ditutup dulu sama KM, salam dulu, siapkan. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan topik ini ya, membicarakan pasca observasi ya Bu Rizka. Kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan revisi akademik mulai dari pra, terus pas observasi. Nah, sekarang Bu Rizka kita akan masuk ke fase pasca observasi. Nah, pasca observasi ini kita akan beberapa topik ya Bu, kita akan bahas. Yang pertama mungkin tujuan dari pembelajaran, atau bukan tujuan pembelajaran, tujuan percakapan hari ini. Tujuannya adalah merefleksikan gitu ya, apa yang sudah kita yang sudah Ibu lakukan di kelas, agar bisa mengidentifikasi, agar bisa mendapatkan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Ibu sebagai sebagai pengembangan keprofesian Ibu. Nah gitu Bu. Jadi tujuan kita sudah kita ini kan ya, kita sepakati bahwa kita akan membicarakan hal yang sudah kita lalui dari pra observasi, terus observasi yang sekarang pasca. Sebelumnya Bu, gimana Bu pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Ibu senang atau lega dengan keadaan kelas yang sudah ini, gimana Bu? Ya, kesannya mungkin pengalaman pertama buat saya ya, diobservasi oleh Pak Sarip sebagai calon guru penggerak. Memang sebelumnya sudah beberapa kali diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian sempat waktu dulu ketika sebelum pindah ke sini pernah sama pengawas. Mungkin untuk kesannya jadi ada pembelajaran untuk saya pribadi, kemudian jadi lebih menyiapkan pembelajaran. Itu mungkin. Oke, kalau kemarin gimana Bu gambaran kegiatan pembelajarannya? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu laksanakan? Gimana Bu? Ya, kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya itu kan kemarin peserta didik mampu menelaah perbedaan struktur dari surat resmi dan surat pribadi. Kemudian kegiatannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Walaupun mungkin belum maksimal 100% dalam kegiatan tersebut, pasti ada kurangnya mungkin. Cuman dari tujuan pembelajaran sudah sesuai. Terakhirnya kan peserta didik itu diminta untuk menelaah surat pribadi dan surat resmi, kemudian dipresentasikan. Sudah hampir sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berdasarkan Ibu ada sudah tercapai gitu ya tujuan pembelajarannya, walaupun tadi saya garis bawahi belum 100% maksimal kayak gitu. Oke. Mungkin di sini juga saya akan memberikan beberapa ini Bu ya, gambaran terkait yang sudah saya lihat di kemarin. Sudah bagus, rangkaian pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan ya, seperti yang sudah kita obrolkan di pra observasi. Dan tujuan pembelajarannya memang membedakan surat pribadi dengan surat dinas, dan kegiatannya sudah mendukung. Nah, menurut Ibu, dari yang belum mencapai 100% itu dari segi apanya Bu? Yang Ibu rasakan, apa yang belum maksimal? Mungkin kan di situ kemarin itu saya menekankannya ini semua siswa itu ikut aktif, baik di dalam kelompoknya ketika diskusi maupun ketika mereka presentasi, menyampaikan idenya, gagasannya. Mungkin yang belum maksimal kalau dari siswa itu dari keaktifan siswanya. Jadi di dalam satu kelompok yang mendominasi itu, karena kemarin saya kalau nggak salah pakainya yang berkelompok, kemudian ada tutor sebaya. Nah di situ mungkin yang lebih mendominasi itu yang dianggap pengetahuannya lebih tinggi, yang jadi tutornya. Nah kemudian yang lainnya
Tapi alhamdulillahnya jadi yang anggota kelompoknya ikut mendengarkan arahan dari yang tutor sebayanya itu. Jadi ikut terbantu, cuman mungkin kekurangannya kurang aktif. Jadi yang siswa yang anggota yang lainnya gitu. Karena yang sebelumnya juga kan di pra itu memang ibu sudah pengennya ya harapannya semua siswa aktif gitu Betul. ya. Nah tapi dalam pelaksanaan ternyata masih belum maksimal kayak gitu ya. Kira-kira nih menurut ibu gimana nih caranya yang baik gitu ya agar semua siswa bisa aktif gitu? Mungkin ada yang perlu diperbaikinya juga gitu ya dari pembelajaran. Kayak saya tuh sebaiknya pakai media atau yang menarik siswa, misalkan pakai media audiovisual. Jadi siswa-siswa itu kan nggak semuanya langsung bisa menangkap materi hanya dengan guru mendengarkan saja. Mungkin ada siswa yang lebih tertarik kalau misalkan dia sambil menonton film, sambil menonton video, mungkin dikasih stimulus-stimulus yang bisa menarik perhatian siswa. Oke. Berarti menurut ibu mungkin itu salah satu solusi ya yang bisa dipakai untuk menjawab permasalahan ada beberapa siswa yang belum aktif kayak gitu ya. Oke. Tapi sejauh itu Bu di pembelajaran itu dominasi yang tutor sebayanya itu menurut ibu sudah menjadi sesuai harapan nggak? Kan ibu dulu menyimpan di praobservasi itu si tutor sebaya bisa mendampingi gitu ya. Gitu. Nah menurut ibu kemarin sudah maksimal nggak si tutor sebaya bisa mendampingi ininya si anggota kelompok yang lain? Sudah bisa mendampingi. Jadi kemarin itu harapannya tutor sebaya ikut mendampingi, kemudian anggota kelompok yang lain itu mungkin memberikan ide dan masukannya. Ada ide dan ada masukan, kemudian mengerjakan bareng-bareng dari LK tersebut. Nah kemudian kemarin itu jadi yang tutor sebayanya ikut menjelaskan ke anggota kelompoknya ini katanya ini kayaknya strukturnya ini. Nah tapi yang kelihatan anggota kelompoknya itu jadi iya aja gitu ikut apa kata tutor. Tapi kalau dari segi tutor sebayanya ikut mendampingi memang iya. Cuman mungkin yang perlu ditingkatkan sih rasa kerjasama di antara timnya. Oh gitu, berarti rasa kerjasamanya ya di ini kan. Ini juga kan saya melihat dari aspek dan strategi pengembangan ya kemarin juga sebetulnya selain dari kegiatan berkelompok itu ibu juga sudah melakukan tanya jawab kan ya dengan siswa tuh yang mereview materi sedikit kan tanya jawab. Sebetulnya kan itu juga sebagai proses pengembangan keaktifan siswa gitu. Nah pertanyaan saya selanjutnya apakah yang kemarin itu yang menjawab di sesi tanya jawab itu apakah sama mendominasi di kelompok apa enggak kira-kira? Maksudnya yang tanya jawab di awal? Yang umum di sebelum kerja kelompok itu kan ibu ada tanya. Iya betul. Tapi itu kalau yang tanya jawab tidak mendominasi kelompok. Jadi saya bertanya kadang bukan ke yang menjadi tutor. Jadi saya bertanya random ke siswa yang mungkin malah cenderung pendiam siswanya, tapi bisa menjawab. Berarti kan ibu juga sudah mendorong ya dengan kegiatan aktivitas yang meningkatkan aktivitas siswa untuk aktif gitu ya dalam kegiatan ini udah cukup bagus sih kalau menurut saya. Selanjutnya Bu ada evaluasi apa lagi selain terkait aktivitas menurut Ibu dari proses pembelajaran yang kemarin gimana? Ada lagi nggak yang menjadikan belum 100% maksimal itu? Ada? Iya, mungkin dari situ dari perencanaannya harus lebih terencana pembelajaran itu seperti disiapkan metodenya yang sesuai dengan siswa dengan karakteristik peserta didik, mungkin perlu persiapan lebih matang gitu untuk mencapai si tujuan pembelajarannya itu sendiri. Oh, berarti memang perencanaannya harus lebih dimantapkan ya. Dan saya juga yakin dong kemarin juga kan sudah menggunakan perencanaan gitu ya. Tapi karena kondisinya yang berbeda-beda kelas, berarti perencanaan itu sebetulnya harus lebih mantap gitu ya. Oke. Selanjutnya biasanya Ibu nih kalau untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran gimana Bu? Biasanya beberapa hari atau beberapa ini direncanakannya? Beberapa hari sebelum misalkan ketika nanti mau masuk bab baru
okenya mendingan metodenya seperti ini yang cocok, oke. seperti itu gitu. Berarti kalau dengan beberapa hari yang lalu gitu ya, dengan prosesnya gitu, mungkin ada nggak rencana lain yang bisa yang bisa dilakukan oleh ibu agar perencanaannya lebih mantap gitu misalnya, Iya. ada nggak? Ada misalkan kayak ke waktu sebelum ini pernah materinya itu teks deskripsi. Jadi gimana caranya siswa itu lebih memahami materi, kemudian jadi mempersiapkan lebih kayak disiapkan videonya supaya siswa itu tidak hanya belajar dari hanya buku paket, tidak hanya dari satu sumber, tapi cari dari materi lain, bisa jadi dari internet. Jadi mempersiapkan lebih ke perencanaannya gitu. Gitu. Ada hal lain Bu yang biasa ibu lakukan misalnya untuk proses perencanaan pembelajaran selain cara ini? Apakah ada misalnya ngobrol misalnya dengan siapa? Biasanya ibu gimana? Mungkin diskusi sih, lebih diskusi sama teman MGMP. Jadi kalau misalkan besok materinya ini kira-kira enaknya nanti metodenya seperti apa, mungkin gitu ada diskusi juga dengan teman MGMP. Berarti bisa jadikan solusi juga tuh Bu terkait perencanaan pembelajaran dengan melibatkan MGMP, berarti ya diinvestkan itu bisa menjadi sebuah tambahan kan ibu tadi melihat itu juga bagus sekali, berarti bisa dipakai. Karena biasanya ada masukan-masukan juga gitu. Betul. Karena kan setiap guru pasti sudah punya pengalamannya masing-masing kan, nah, berarti itu bisa dijadikan ini. Gitu. Selanjutnya Bu ada lagi menurut ibu gitu apa yang pembelajaran kemarin sudah baik atau yang belumnya? Yang baiknya misalnya yang sudah berjalan dengan baik menurut ibu apa aja kemarin? Yang sudah berjalan dengan baik mungkin dari siswanya mungkin mereka sudah berusaha untuk aktif di dalam kelompok, mungkin itu sudah, saya pikir itu sudah baik gitu ya, anak-anak sudah melakukan yang terbaik. Kemudian dari mereka ketika presentasi itu juga anak-anak mampu menyerap materi yang saya sampaikan, jadi paham materinya, dilihat dari LK-nya. Ketika mereka mengerjakan LK, kan sebelumnya di awal saya menyampaikan materi dulu, kemudian ada latihan mengetahui ketercapaian peserta didik, dilihat dari LK-nya betul atau tidak, paham atau tidak, itu dilihat pas LK-nya, alhamdulillah ya hampir 100% betul gitu memahami materinya. Oh, berarti sudah yang baiknya itu ya, ini bisa itu menjadi sebuah penambahan dari yang kekurangan tadi, itu berarti harus ditambahin lagi gitu. Oke Bu, kalau seperti itu saya hanya menyampaikan sudah bagus sebetulnya Bu ya terkait pembelajaran yang kemarin. Paling yaitu yang sudah Ibu sampaikan itu adalah refleksi Ibu dan sama dengan refleksi saya, dan saya mendorong Ibu melakukan perubahan-perubahan yang sudah Ibu rasakan perlu dilakukan tadi gitu di pembelajaran selanjutnya. Sebagai rencana aksi Ibu untuk meningkatkan pembelajarannya, kan tadi Ibu berharap saya pengennya anaknya menjadi lebih aktif, berarti kan Ibu sudah memiliki keinginan seperti itu. Berarti rencana yang Ibu sudah lakukan tadi mau menggunakan perencanaannya lebih matang, ngobrol dengan ini, itu bisa menjadi poin penting gitu ya Ibu jadikan sebagai rencana. Nah selanjutnya Bu, kira-kira nih mulai dari kapan nih bisa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya, mau apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu yang singkat ini? Maksudnya dalam pembelajaran ya agar kualitas pembelajaran Ibu semakin meningkat. Nah setelah rencana tadi kan sudah ada nih, mau kapan nih mulai dilakukan untuk proses perubahan itu? Ya kalau misalkan ditanya kapan mungkin secepatnya ya. Gitu karena yang namanya kan guru itu kadang sudah pernah kuliah tapi tetap aja ketika prakteknya tetap belajar kembali gitu ya. Mungkin dari kitanya juga tetap belajar, menggali ilmu biar kitanya bisa menyampaikan yang terbaik materinya untuk peserta didik gitu. Berarti Ibu sudah punya tenggat waktu, secepatnya saya akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sudah bagus ya. Keren, berarti Ibu sudah memiliki ininya. Selain itu Bu, ada yang bisa saya bantu mungkin, apa yang bisa saya jadikan penguatan untuk Ibu, mungkin ada yang perlu saya bantuan apa gitu yang bisa Ibu minta dari saya, boleh bisa disampaikan Bu ya, nanti saya akan selalu menjadi bahan teman ngobrol, teman diskusi, boleh. Kalau ada bantuan-bantuan yang ingin Ibu perlukan,
bisa melalui saya. Apa ada sekarang yang ingin Ibu apa namanya dapatkan, saya dengar diskusikan dengan saya, ada nggak kira-kira? Ya, mungkin terkadang kan suka ada, kalau pembelajaran itu sekarang ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi mungkin gitu ya. Nah mungkin ada yang masih saya kurang paham gitu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran itu seperti apa. Nah mungkin itu yang belum saya terapkan gitu, karena memang dari konsepnya pun masih belum paham gitu. Jadi nanti kita selanjutnya mungkin Bu ya, di sesi selanjutnya kita akan ngobrol lagi lebih dalam ya terkait Ibu tadi pengen ada pemahaman yang lebih luas tentang program atau tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Mungkin kita sepakati aja nanti di waktu yang lain untuk membahas khusus gitu ya dengan mungkin bisa dengan yang pakarnya gitu ya tentang program diferensiasi. Gitu, insya Allah Bu, atas apa namanya tadi bantuan yang Ibu dapatkan kita akan rencanakan di selanjutnya. Tapi yang jelas untuk sekarang pasca observasi pembelajaran sudah kita laksanakan, tujuannya sudah ini. Saya juga sudah menangkap refleksi Ibu terkait pembelajarannya dan rencana aksi. Nah, rencana aksinya kan sudah mau disiapkan nih, Ibu sudah mau perencanaan dan sebagainya. Saya harapkan bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab mungkin Bu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Gitu Ibu, mungkin ada yang mau diungkapkan lagi? iya sudah cukup, mungkin terima kasih atas itu. Oke, mungkin itu aja Bu dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga Ibu bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya semakin baik dan semakin bisa berdiferensiasi mungkin ya nanti proses pembelajaran setelah kita laksanakan ini. Mungkin itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.